Loh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang struktur HDL dan VHDL pada mata kuliah pemrograman controller. Next. Nah, di sini anggota dari kelompok satu ada Ahmad Rafli Al-Azani, NRP 001, Muhammad Naufal Zuhair, NRP 005, Muhammad Bagaskara, NRP 017, Muhammad Ali Maki, NRP 023, Rivaldi Satrio, NRP 043, Rustihana, NRP 045, Aireka, NRP 047, dan Dava Naufal, NRP 081. Nah, di sini untuk daftar isinya terdapat latar belakang, rumusan masalah. Next. Baik, sebelum memasuki HDL dan VHDL, sebelumnya kita akan memberi sedikit overview dari FPGA sendiri. FPGA atau Field Programmable Gate Array adalah perangkat logika digital yang dapat diprogram ulang oleh pengguna untuk menjalankan berbagai fungsi logika sesuai kebutuhan. Nah, ini membuat FPGA itu fleksibel untuk berbagai aplikasi seperti di bidang robotika, komunikasi, otomasi industri, dan pemrosesan sinyal. Untuk struktur dasar FPGA sendiri itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada Configurable Logic Block atau CLB sebagai tempat implementasi fungsi logika. Kemudian ada I/O Block atau IOB sebagai antarmuka dengan dunia luar untuk port input dan outputnya. Kemudian ada Routing Interconnects sebagai jalur penghubung antara CLB dengan IOB. Kemudian ada Clock Management untuk melakukan sinkronisasi sinyal logika. Dan juga ada blok RAM atau RAM untuk memori internal sebagai penyimpan data sementara. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, FPGA itu punya 4 kelebihan, di antaranya fleksibel dan reprogrammable, kemudian kemudian mampu melakukan parallel processing, kemudian memiliki waktu pengembangan lebih cepat dibandingkan dengan eh, ASIC, kemudian memiliki biaya yang lebih rendah untuk pengembangan di awalnya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, FPGA itu biayanya cukup tinggi, memiliki konsumsi daya yang besar, dan kompleksitas desain yang tinggi. Next. Baik, setelah membahas FPGA, kita masuk ke HDL, yaitu Hardware Description Language. HDL sendiri adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mendeskripsikan dan merancang sirkuit digital seperti arithmetic, logic unit, register, memori, controller, dan sistem digital lainnya. Nah, dua bahasa HDL utama itu ada VHDL, Very High Speed Integrated Circuit, HDL, dan Verilog. Nah, secara umum, HDL digunakan untuk satu, membuat desain digital, contohnya aritmatika, pengontrol, dan komunikasi data. Yang kedua, mensimulasikan perilaku logika sebelum diimplementasikan. Dan yang ketiga, mentransfer desain ke perangkat keras nyata seperti FPGA atau ASIC. Next. Nah, adapun jenis-jenis ADL sendiri, yang pertama ada VADL, Very High Speed Integrated Circuit, ADL. Nah, ini dia lebih verbose atau bahasa seperti Pascal. Yang kedua banyak digunakan di akademik dan militer. Yang kedua ada Verilog. Itu kelebihannya sintak lebih ringkas, mirip pemrograman C. Yang kedua populer di industri komersial dan startup. Dan yang ketiga ada sistem Verilog. Yang pertama ada memiliki kelebihan versi modern dari Verilog dan mendukung desain dan verifikasi tingkat lanjut. Next. Oke, selanjutnya HDL General Structure. Struktur HDL atau Hardware Description Language umumnya merujuk pada dua bahasa utama yang digunakan dalam desain perangkat keras digital, yaitu VHDL dan Verilog. Kedua bahasa ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dan struktur sistem digital seperti FPGA dan ASIC. FHDL menggunakan deskripsi yang serupa, namun ia memiliki sintaks sendiri. Seperti contoh di bawah ini, pada baris pertama dari kode menentukan nama sembarang untuk sirkuit yang akan dijelaskan. Kata sirkuit satu yang berada di antara kata kunci entity dan is menentukan nama modul ini. Baris 2 sampai 4
Baris ini menentukan port input dan output rangkaian membandingkan baris ini dengan rangkaian pada gambar satu. Kita melihat bahwa port-port rangkaian beserta fitur-fiturnya dicantumkan setelah kata kunci port sebagai contoh. Baris 3 mengatakan bahwa kita memiliki port yang disebut B. Port ini adalah input seperti yang ditunjukkan oleh kata kunci in setelah titik 2. Baris 5, baris ini menentukan akhir dari pernyataan entitas. Next. Nah, selanjutnya pada baris ke-6 ini, baris ini memberikan nama behavioral untuk arsitektur yang akan dijelaskan pada baris berikutnya. Nama ini berada di antara kata kunci arsitektur dan of. Ini juga menghubungkan arsitektur ini dengan sirkuit underscore 1. Pada baris ke-7 dan 8 merupakan untuk menentukan awal dari deskripsi arsitektur. Pada baris 9 dan baris 10 menggunakan sintaks VHDL untuk menggambarkan operasi sirkuit N dari dua input A dan B. Ditemukan dalam tanda kurung dan hasilnya ditetapkan ke port output menggunakan operator penugasan seperti simbol tersebut. Baris 10 ini menentukan akhir dari deskripsi arsitektur. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan general dari seluruh codingan yang terjelaskan oleh Herlo, di mana pada dasarnya seluruh codingan ini menggunakan sintak VHDL untuk menggambarkan ditemukan di dalam tanda kurung dan hasilnya ditetapkan ke port output menggunakan operator penugasan. Baris 10 ini menentukan akhir dari deskripsi arsitektur. Seperti yang telah disebutkan, baris-baris kode ini menjelaskan operasi tentang rangkaian yang ada. Merupakan gerbang N sederhana yang ditunjukkan dengan warna biru pada gambar tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke mana pada bagian mengintegrasikan terkait pengaksesan pustaka dari IEEE. Selanjutnya ada use IEEE etd logic 1164.al ini menggunakan seluruh isi dari paket std logic yang nantinya yang berisi definisi tipe data std dan operator logika seperti AND, OR, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya pada entry sirkuit 1, di sini mendefinisikan entitas bernama sirkuit 1. Dan selanjutnya ada port yang mendeklarasikan dua input A dan B serta satu output, yakni out 1 dengan tipe data std logic. Selanjutnya ada arsitektur behavioral, di mana di sini arsitektur berperilaku dari entitas sirkuit 1. Selanjutnya ada out A dan B, di mana out-nya merupakan out 1 adalah hasil operasi logika N dari input A dan B. Kode ini membuat rangkaian logika N2 input dengan VHDL dengan menggunakan tipe data std logic dari paket std logic 1164. Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke VHDL. VHDL adalah FHSIC Hardware Description Language, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memodelkan perilaku serta struktur sistem digital, seperti rangkaian logika, mikrokontroler, prosesor, dan sistem digital kompleks lainnya. Nah, VHDL ini merupakan singkatan dari Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi dan tujuan VHDL, di mana fungsi pertama adalah deskripsi perangkat keras,
yaitu VHDL digunakan untuk menyatakan apa yang dilakukan suatu sistem digital atau perilaku, maupun bagaimana sistem tersebut dibangun dari komponen yang saling terhubung atau struktur. Yang kedua adalah simulasi dan verifikasi, di mana VHDL ini memungkinkan simulasi sistem digital untuk mengecek fungsionalitas sebuah sistem ke perangkat fisik seperti FPGA atau ASIC. Yang ketiga yaitu sintesis kerangkaian fisik, di mana desain VHDL dapat disintesis menggunakan perangkat lunak seperti Xilinx, Vivado, dan Intel Quartus untuk diterapkan ke FPGA. Nah, di sini ada FPGA, Field Programmable Gate Array, yang dimana rangkaian terpadu yang dapat diprogram oleh pengguna setelah proses produksi. Nah, ini memungkinkan fleksibilitas dalam merancang dan mengimplementasikan fungsi digital. Nah, ini berbeda dengan IC, yaitu Integrated Circuit, yang fungsinya logiknya sudah diprogram saat diproduksi. Nah, FPGA terdiri dari blok-blok logika yang dapat dikonfigurasi CLB dan dapat saling terhubung sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat sirkuit digital khusus. Next. Ya, untuk jadi rangkumannya, jadi FPGA Field Programmable Gate Array memungkinkan perancangan dan pemrograman perangkat keras tanpa perlu membuat chip baru. Untuk mendeskripsikan perilaku dan struktur rangkaian digital dalam FPGA digunakan HDL, Hardware Description Language. Salah satu HDL yang paling populer adalah VHSIC HDL, Very High Speed Integrated Circuit HDL, yang banyak digunakan dalam simulasi dan implementasi logika digital. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.